Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syiful Hidayat dari 11 MIPA 1 nomor presensi 25. Pengertian muamalah. Muamalah adalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal termasuk urusan kemasyarakatan. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, usaha cocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan pinjam meminjam, Islam melarang beberapa hal di antara berikut. Yang pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Dua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Tiga, tidak boleh dengan cara-cara zalim. 4. Tidak boleh mempermainkan takaran timbangan kualitas dan kehalalan. 5. Tidak boleh menggunakan cara-cara spekulasi atau berjudi. Nomor 6. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Yang pertama, praktik ekonomi Islam. B. Macam-macam muamalah. Jual beli menurut syariah agama adalah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apabila jual beli itu menyangkut suatu barang yang sangat besar nilainya dan agar tidak terjadi kekurangan di belakang hari, Al-Quran menyarankan agar dicatat dan ada saksi. Lihatlah penjelasan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Syarat-syarat jual beli, penjualan, dan pembelinya haruslah: yang pertama, balik, dua, berakal, tiga, atas kehendak sendiri, terus uang dan barangnya haruslah halal, bermanfaat, keadaan barang dapat diserah terimakan, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yang terakhir memiliki sendiri. Ijab kabul seperti pernyataan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Pembeli menjawab, baiklah, saya beli. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Macam-macam khiyar antara lain, khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan meneruskan atau membatalkan jual beli. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya, penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dan syarat khiyar 3 hari. Khiyar AIB adalah pembeli boleh membatalkan barang yang dibeli jika terdapat cacat dan dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut, namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Riba adalah bunga atau uang lebih atas penukaran barang. Dalam syariat Islam hukumnya haram. Guna menghindari riba, apabila mengadakan jual beli barang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, ditempatkan syarat: A. Sama timbangan ukurannya, atau B. Dilakukan serah terima saat itu juga, dan C. Secara tunai. Apabila tidak sama jenisnya, seperti emas dan perak, boleh berbeda takaran, namun harus tetap secara tunai dan diserah terimakan saat itu juga, kecuali barang yang berlainan jenis atau perbedaan seperti perak dan beras. Dapat berlaku ketentuan jual beli sebagaimana barang-barang yang lain. Macam-macam riba antara lain berikut. 1. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. 2. Barang kordi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. 3. Riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. 4. Riba nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. 2. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Rukun piutang ada 3, yaitu 1. Yang berpiutang dan yang berpiutang. 2. Ada harta dan barang. 3. Level kesepakatan. Apabila orang membayar hutang dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa perjanjian sebelumnya, kelebihan tersebut halal bagi yang berpiutang. Bila orang yang berpiutang meminta tambahan kembalian
dari orang yang melunasi hutang dan telah disepakati bersama sebelumnya, hukumnya tidak boleh. 3. Sewa menyewa. Sewa menyewa dalam visi Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seorang atas jasa yang diberikannya. Syarat dan rukun sewa menyewa antara lain. Yang pertama, yang menyewa dan yang menyewa harus telah beralih atau berakal sehat. 2. Sewa menyewa dilangsungkan atas kemauannya masing-masing. 3. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. 4. Ditentukan barangnya saat serta keadaan dan sifat-sifatnya. 5. Memanfaatkan dan yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Yang keenam, beberapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Yang ketujuh, harga sewa dan cara pembayaran juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Dalam hal sewa menyewa atau kontrak tenaga kerja, haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama sebelum hal-hal berikut. Yang pertama, jenis pekerjaan dan jam kerjanya. Yang kedua, berapa lama masa kerja. Yang ketiga, berapa gaji atau bagaimana sistem pembayarannya. C. Syirkah. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih berkesepakatan untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat antara lain. 1. Dua belah pihak yang berakad. 2. Objek akad yang disebut dengan maqud alaihi, mencakup pekerjaan atau modal. Yang ketiga, akad atau yang disebut dengan juga istilah siqat. Adapun syarat sah akad harus berupa tasamuf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Macam-macam syariah. Syariah dibagi menjadi beberapa macam, yaitu syariah inan, syariah abadan, syariah wujuh, dan syariah muwadah. Yang pertama, syariah inan adalah syariah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja. Yang kedua, syariah abadan adalah syariah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberi kontribusi kerja. Yang ketiga, syariah wujuh adalah syariah sama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian. Yang keempat, syariah muwaddah adalah syariah antara dua belah pihak lebih yang menggabungkan semua jenis syariah di atas. Mudzakarah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan semua modal, pihak lainnya menjadi pengelola atau usaha. Keuntungan usaha secara mubadarah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Mudalah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mutlaqah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, daerah, dan jumlah bisnis. Mudalah muqayyadah adalah kebalikan dari mutlaqah, yakni usaha yang akan dijalankan dengan dibatasi oleh dua jenis waktu dan tempat usaha. 4. Musyarakah dan mukabarah. Musyarakah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani, di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Musyarakah dan mukabarah. Musyarakah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanaman berasal dari petani. Sementara mukabarah ialah kerjasama antara di bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanaman berasal dari pemilik lahan. D. Perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Bank dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu seperti berikut. Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usaha dengan menggunakan sistem bunga. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariah Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara bersih dan tanpa riba. Misalnya sebagai berikut. Mudharabah. 2. Musyarakah. Ketiga, wadiah. Yang keempat, qardul hasan. Yang kelima, murabahah. Asuransi syariah dalam bahasa Arab dikenal dengan al-tammi, yang berarti perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalat kaitannya dengan dasar hukum asuransi. Menurut fikih Islam adalah
Boleh, jais dengan suatu ketentuan produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Terima kasih.